Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Uswatun Hasanah dari kelas Akuntansi Syariah C, Prodi Akuntansi Syariah NPM 1951030377. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tauhid, yaitu materi yang keempat tentang akidah pokok. Namun sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan mengaji Al-Quran terlebih dahulu, yaitu Al-Quran 30, Quran Surah Al-Alaq. Baik, langsung saja saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadqa ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanashfa'an bin nasyiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tu'tihi wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya saya akan mulai membahas tentang materi yang keempat, yaitu tentang akidah pokok. Nah, apa sih akidah pokok itu? Nah, akidah pokok ini mencakup pembahasan tentang ketuhanan, malaikat-malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari akhir, dan juga takdir, yaitu qada dan qadar. Nah, hal ini tercakup dalam rukun iman dalam agama Islam. Nah, rukun iman ini seperti yang kita ketahui itu terdapat 6. Yang pertama yaitu tentang rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita meyakini dengan sepenuh hati, dengan dasar hati kita, tanpa adanya suatu keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai seluruh alam semesta ini dan tidak ada tandingan baginya di seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, sebagai seorang Islam, kita harus meyakini dan mempercayainya dengan sepenuh hati kita tanpa ada suatu keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segalanya. Dan kita tidak boleh mensekutukannya, karena mensekutukannya adalah dosa yang amat sangat besar. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Dan selanjutnya ada yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, sebagai seorang mukmin, kita harus percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat-malaikat dengan tugasnya masing-masing. Misalkan seperti malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atau Rasulullah, yang kemudian nabi atau rasul tersebut menyampaikannya kepada kaumnya atau umatnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita sebagai seorang mukmin harus mempercayai bahwa sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitab yang telah turun terlebih dahulu. Nah, kitab-kitab tersebut yaitu yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yang kemudian disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Nabi Musa tersebut sampaikan kepada kaumnya. Nah, selanjutnya ada kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang kemudian oleh Nabi Daud tersebut akan disampaikan kepada kaumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana kitab tersebut kemudian akan disampaikan juga kepada kaumnya. Nah, yang terakhir yaitu ada
kitab Al-Quran, yaitu suatu kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran ini merupakan pedoman atau sumber hukum utama yang menjadi pedoman bagi umat muslim di dunia ini. Karena di dalam Al-Quran itu telah disebutkan firman-firman Allah yang menuntun manusia untuk berada di jalan yang benar. Selanjutnya ada iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita meyakini dengan sepenuh hati kita tanpa ada suatu keraguan bahwa Allah telah mengutus Rasulnya sebagai khalifah yang nantinya akan membimbing umatnya ke jalan yang lurus atau jalan yang benar. Melalui Rasul-Rasul Allah inilah kitab-kitab Allah diturunkan. Nah, melalui Rasul tersebut, kitab ajaran-ajaran Allah yang berisi tentang firman-firman Allah dan aturan hukum serta hukum-hukum yang ada atau yang disampaikan oleh Allah ini melalui Rasulnya yang kemudian akan disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Selanjutnya ada iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir artinya kita mempercayai bahwa suatu saat nanti akan datang hari akhir atau yang disebut dengan Yaumul Qiyamah, di mana hari tersebut adalah hari hancurnya seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta ini akan hancur pada hari itu. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus mengimaninya dengan sepenuh hati dan tanpa adanya suatu keraguan bahwa hari kiamat itu memang akan datang sesuai dengan janji Allah. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir, iman kepada takdir Allah, yaitu ada qada dan qadar. Nah, apabila kita telah beriman kepada takdir Allah, maka kita akan menjalani hidup ini dengan tenang dan tentram, karena sesungguhnya Allah telah menuliskan atau mentakdirkan segala sesuatu itu kepada hambanya. Jadi apapun yang terjadi pada suatu hamba itu telah ditetapkan oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekian penyampaian pembahasan materi yang keempat, yaitu tentang akidah pokok. Selanjutnya materi yang kelima akan dibahas di video selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.